Apa yang kamu lakukan sewaktu liburan? Jalan-jalan seharian atau binge-watch film favoritmu dari pagi sampai malam? Apapun itu, kamu fokus have fun sepanjang hari tanpa diganggu oleh tugas rutin atau pekerjaan kamu. Sewaktu kamu puasa dopamin, kamu harus memperlakukan hari spesialmu itu seperti lagi liburan. Artinya, puasa itu harus berjalan sepanjang 1 hari penuh dari kamu bangun sampai tidur kembali supaya puasa dopaminmu efektif. Bedanya dengan liburan, biasanya liburan itu diisi kegiatan-kegiatan menyenangkan, tetapi ketika kamu puasa dopamin, harus diisi kegiatan-kegiatan yang dalam kondisi normal kamu anggap tidak menyenangkan. Kamu harus minimal mungkin melakukan aktivitas yang memicu otak mengeluarkan dopamin dosis tinggi. Kalau kamu belum nonton video kita tentang malas, sebaiknya pause video ini dan nonton dulu yang satu itu supaya kamu mengerti apa itu dopamin dan puasa dopamin. Lalu, apa yang boleh dan gak boleh dilakukan ketika puasa dopamin? Kalau di hari biasa, kamu suka makan cemilan favorit, ketika puasa dopamin gak boleh. Karena makanan favoritmu memicu otak mengeluarkan dopamin yang cukup tinggi. Sebagai acuan, kamu bisa nonton short video kita untuk perbandingan dopamin yang dihasilkan berbagai aktivitas. Bahkan, metode puasa dopamin konvensional menyarankan untuk tidak makan sama sekali dan hanya boleh minum air. Alasannya, makan memicu otak mengeluarkan dopamin yang cukup besar. Tetapi menurut kami itu opsional, asalkan kamu hanya makan lauk seadanya dan tidak menyentuh makanan favoritmu, maka puasa dopaminmu akan aman-aman aja. Kamu juga nggak boleh menyentuh internet, sosmed, browsing, pegang HP kecuali memang betul-betul urgent seperti berhubungan dengan pekerjaan. Dan juga nggak boleh menyentuh kesenangan lainnya seperti rokok, film, kopi, game, masturbasi, baca buku fiksi maupun non-fiksi, kontak dengan orang lain, dan juga berbagai hal lain yang biasa kamu nikmati. Kamu bisa lakukan puasa dopamin ketika lagi liburan sehingga tidak terdistraksi kegiatan lain. Yang boleh kamu lakukan ketika puasa dopamin hanyalah jalan kaki di komplek, olahraga ringan, meditasi, dan menulis jurnal di buku bukan secara digital. Kok kayaknya ekstrim banget ya? Apakah puasa dopamin ini efektif? Alasan pertama puasa dopamin ini efektif adalah membuat otakmu lapar. Alkisah di sebuah dimensi lain, kamu itu maha tajir yang tiap hari makan makanan mewah sebanyak yang kamu mau. Steak wagyu, sashimi, ayam goreng 3 huruf, junk food, sop buntut, lobster, truffle, kaviar, foie gras, dan makanan lain yang namanya pun kamu nggak tahu cara bacanya. Karena terbiasa makan makanan enak super mewah, kamu nggak suka makan makanan merakyat seperti tahu, tempe, kangkung, dan sebagainya. Suatu hari, kamu terdampar di pulau terpencil tanpa makanan, tanpa air bersih, dan hanya bertahan hidup dengan makanan terbatas yang ada di alam seadanya. Hari demi hari, kamu mulai merindukan makanan-makanan yang biasa kamu makan. Tidak. Kamu yakin kalau saat ini di depanmu ada satu tempe yang kamu gak suka pun, kamu bakalan lahap. Setelah 40 hari, kamu diselamatkan sebuah kapal. Kebetulan kapal itu sudah kehabisan makanan dan baru saja mau mengarah pulang. Kamu hanya bisa disuguhkan nasi putih dengan kecap asin dan juga air putih di atas kapal. Kamu pun mulai makan dengan lahap sambil menangis, mensyukuri rasa nikmat tak terlukiskan di dalam mulutmu yang sudah lama kamu lupakan. Nah, makanan mewah yang biasa kamu makan itu adalah gambaran aktivitas tinggi dopamin yang mana sudah memanjakan otakmu dan membuatnya kecanduan. Kamu begitu terbiasa dengan reward instan dan sama sekali tidak mau lagi menyentuh makanan sederhana. Makanan sederhana itu adalah hal-hal produktif rendah dopamin yang sebenarnya harus kamu lakukan tetapi kamu hindari karena terlihat gak enak, gak ada reward instan atau rasa nikmat seperti rasa nikmat yang kamu alami ketika makan makanan mewah. Saat kamu kelaparan, otakmu mulai berpikir, asal ada makanan, mau sesederhana apapun itu, pasti kusikat. Dengan puasa dopamin, otak kamu yang lapar akan di-reset atau di-setel ulang sehingga kamu kembali dapat terstimulus oleh aktivitas rendah dopamin yang diibaratkan dengan makanan sederhana tadi. Selain puasa dopamin konvensional, ada pendekatan berbeda yang diterapkan oleh Anna Lembke, seorang psikiater dan penulis buku Dopamine Nation. Bukannya absen dari semua kesenangan yang udah disebutkan tadi sekaligus, Anna menyarankan pasiennya untuk berpuasa hanya satu atau beberapa aktivitas saja yang menjadi masalah dan membuat mereka kecanduan. Misalnya main game. Mereka tetap bisa melakukan aktivitas lainnya dengan normal. Hanya saja, puasa terhadap satu aktivitas yang jadi target itu harus dilakukan selama 30 hari berturut-turut karena menurut Anna itu waktu yang diperlukan bagi otak kita untuk kembali menyeimbangkan toleransi dopamin.
Sebagai ganti kesenangan instan, para pasien dianjurkan memperoleh dopamin yang bersifat tidak langsung dari aktivitas yang perlu sedikit perjuangan, seperti nge-gym dan mandi air dingin. Berdasarkan pengalamannya menangani pasien kecanduan selama 20 tahun, Ana menilai metode tersebut cukup berhasil. Metode manapun yang kamu pilih, kuncinya adalah konsistensi. Alasan kedua puasa dopamin ini efektif adalah mencegahmu menyamarkan rasa sakit. Ketika kamu nggak sengaja memegang kompor panas, tanganmu akan merasa panas dan otak bakalan mengenali ada masalah di sana dan kemudian bereaksi dengan memindahkan tanganmu. Rasa sakit dalam konteks puasa dopamin ini bukan berarti sakit fisik, tetapi yang ada di dalam diri kita seperti perasaan sedih, minder, kecewa, kesepian, depresi, ragu, dan sebagainya. Rasa sakit itu sebenarnya indikator bagi tubuhmu bahwa ada sesuatu yang gak beres yang harus dicari solusinya. Tetapi banyak orang lebih memilih mencari jalan pintas dengan melarikan diri dari rasa sakit itu dan menyamarkannya dengan aktivitas yang lebih menyenangkan. Makanya, banyak orang mencari pelampiasan dengan aktivitas yang menghasilkan dopamin tinggi secara instan seperti makan, main game, nonton, merokok, masturbasi, bahkan narkoba. Semua aktivitas ini memang menurunkan level stres dan membuat moodmu senang seketika juga. Kamu bisa melupakan rasa sakitmu, tetapi hanya sementara dan dapat berakibat negatif jangka panjang. Lebih jelasnya, kamu bisa nonton video kita tentang mengapa kamu suka menunda dan ke-distract. Dengan puasa dopamin, kamu kehilangan jalan untuk menyamarkan rasa sakit itu. Ini kemudian memaksamu untuk berani menghadapi rasa sakit serta masalah dalam dirimu dan menyelesaikannya. Cara yang disarankan para ahli adalah menulis jurnal. Kita sudah menyinggung di video kita tentang menunda, tetapi di video kali ini kita akan bahas tips tambahan apa yang bisa kamu tulis dalam jurnal ketika puasa dopamin. Kamu bisa gunakan beberapa pertanyaan pancingan atau prompt ini. Pertama, apakah aku merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam diriku hari ini? Apa yang aku rasakan? Apakah ini rasa sakit secara psikis atau fisik? Cobalah mendeskripsikan sedetail mungkin, entah itu rasa cemas, ragu, minder, perasaan apa yang kamu alami. Kedua, kenapa aku bisa merasakan hal ini? Jangan menyalahkan keadaan, tapi carilah alasan yang ada di dalam kendalimu. Apa sih yang sudah aku lakukan yang membuatku merasakan hal ini? Ketiga, apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi rasa sakit ini? Apa 1-3 hal yang bisa aku lakukan segera yang bisa menjadi solusi mengatasi perasaan ini? Hal-hal apa yang membuatku bisa selangkah lebih dekat menghilangkan rasa sakit ini? Keempat, apa yang akan terjadi seandainya aku nggak lakukan 1-3 hal ini dalam 5 tahun ke depan? Deskripsikan kemungkinan terburuknya sejelas mungkin. Terakhir, apa yang akan terjadi dengan hidupku seandainya aku terus lakukan 1-3 hal ini dalam 5 tahun ke depan? Deskripsikan kemungkinan atau skenario terbaiknya sejelas mungkin. Waktu kamu menulisnya, usahakan kamu tulis sebanyak dan sedetail mungkin. Kalau kamu lakukan semuanya dengan baik, kamu akan merasa jauh lebih baik karena kamu tahu jelas setidaknya 1-3 hal yang bisa kamu lakukan. Kamu tahu arah tujuanmu. Jangan lupa untuk betul-betul lakukan semua hal ini supaya hidupmu berubah. Kamu gak bisa berharap keadaanmu berubah kalau kamu tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jangan lupa subscribe biar kami bisa terus membuat konten-konten positif. Menangin hidupmu, see you guys!